Ya, malam juga. Iya, informasinya gitu. Kan juga belum tahu itu. Oke. Dari siapa ini? Dari kami ke para pihak yang mau berdamai atau dari mereka kepada kami donatur? Iya, sampai saat ini belum ada itu. Iya, sepertinya demikian. Sampai hari ini belum ada sih. Nggak tahu kalau besok pagi ya. Ya, jadi begini ya. Eh, Pemahaman kita sederhana. Perdamaian itu adalah hal yang baik ya. Hal yang baik. Hanya yang tadinya donatur itu tidak mau tahu terhadap persoalan ini. Yang taunya donatur itu adalah berpartisipasi, memberikan bantuan donasi karena ada yang menggalang supaya ikut membantu Agus ini karena tersiram air keras. Kan begitu ya? Nah, setelah itu ya kita akhirnya mengetahui kok persoalan donasi ini eh, menjadi konsumsi publik atau berita viral begitu ya. Sehingga kita cari-cari informasi bahwasannya ternyata diduga karena adanya penyalahgunaan uang donasi tersebut. Sehingga Teknopi ini karena merasa yang memiliki amanah dari donatur dan kemudian adanya mungkin penjelasan yang tidak sesuai dengan harapan sehingga akhirnya itu bermuara menjadi persoalan yang viral sekarang ini akhirnya diambil kembali oleh Yayasan Peduli Kemanusiaan Teknopi. Nah, kalau dikatakan kita kecewa, sejujurnya kita tidak kecewa dengan perdamaian. Hanya sangat disayangkan ya. Kalau toh memang akhirnya harus berdamai seperti ini, kenapa mesti dari awal uang itu harus diambil? Biarin aja begitu, gitu loh. Terus apa yang menjadi persoalan ketika uang itu diambil dan toh sekarang juga harus diserahkan? Nggak jauh waktunya, hanya dalam hitungan berapa bulan kan? Nggak usah diambil uangnya, biarin aja gitu, gitu loh. Itu yang kita bingung gitu. Jadi kepentingan untuk memindahkan uang kemarin itu sampai akhirnya kita donatur ikut melihat persoalan ini adalah persoalan yang menjadi konsumsi publik, kita juga pengen tahu dong. Awalnya kan Teknopi itu bersama Kodensu itu kan memang memiliki satu niatan yang baik ya, menggalang dana secara sosial untuk membantu eh, Agus ini. Maka oleh karena digalang seperti itu, kita merasa sebagai warga negara Indonesia harus saling bahu-membahu, saling bantu-membantu terkait masalah adanya peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan seperti penyiraman air keras. Nah, maksudnya gini loh, kalau toh memang harus berdamai dan harus diserahkan lagi uangnya, ya saya pikir nggak usah aja dibuat jadi polemik sehingga banyak pihak-pihak yang terkait ini menjadi satu apa ya, satu problema dan presiden buruk sih yang dipertontonkan di depan publik. Itu sih sangat disayangkan. Hmm.
Polling itu sebenarnya nggak akan muncul kalau nggak ada muarah daripada persoalan ini menjadi kisru. Kan begitu ya? Nah, polling itu akhirnya muncul karena memang diinisiasi oleh berbagai donatur ingin mengawal kemana sebenarnya uang ini dan bagaimana akhir perundingan terakhirnya. Supaya apa? Supaya dapat diselesaikan dengan baik-baik. Tapi dengan tidak mengabaikan donatur. Karena apa? Donatur berada di lingkaran yang paling penting di antara lingkaran donasi ini antara pihak Agus dan pihak Nopi. Kan begitu ya? Kalau tidak ada donatur di dalam lingkaran donasi ini, ya mungkin Nopi sama Agus nggak ada dalam peristiwa ini. Artinya bukan figuran ini, donatur ini, termasuk pemeran utama juga di samping pemeran utama yang lainnya. Harusnya kan, ya kalau memang mau menuju sebuah perdamaian, kita sebagai pemilik uang kan harus tahu damainya seperti apa. Terus minta maaf enggak sih sebenarnya si Agus ini gitu ya? Karena dia awalnya sudah melaporkan Nopi, ya sudah menyatakan nggak perlu uangnya, lebih bagus dia memilih harga diri, martabat. Artinya dia bilang nggak perlu uangnya itu, mikir nggak kalau itu juga mencederai donatur. Karena donatur yang udah ikhlas awalnya, tapi tujuannya untuk pengobatan ya, bukan untuk kegunaan yang lain. Ikhlas dan rela itu untuk pengobatan itu sesuai dengan yang digalang pada saat permohonan pertama kali oleh Teknopi dan Kudensu. Bukan untuk kepentingan yang lain. Kalau kepentingan yang lain, donatur ya nggak ikhlas. Mending ditarik lagi gitu loh. Kalau kita bicara moralitas dan etika, ada orang berbuat baik, ya harusnya kita hargai dong. Berikan ruang buat donatur untuk memberikan kontribusi pemikiran yang baik untuk menuju perdamaian yang baik pula supaya donatur mengetahui uangnya ini akhirnya kemana. Apakah tetap dinopi sebagian? Apakah dikasih semua ke Agus? Apakah dikantongi ke mana ini? Ke panti-panti asuhan? Apakah dikantongi kemana? Artinya kalau diberikan ruang kepada donatur, donatur kan boleh juga untuk melihat bagaimana proses perdamaiannya. Tapi kalau donatur merasa artinya diabaikan, ya ini kan kembali kepada tatanan moral dan etika juga sih kalau menurut saya. Ya. Tidak ada, tidak ada. Yang ada itu kami hanya ingin fokus kepada polling system ya yang sudah dibuatkan itu yang kenaikannya sangat signifikan. Kemarin itu hanya sekitar 1.700, hari ini sudah nggak tahu deh sore ini ya. Tadi siang itu hampir 5.400 sudah yang sudah mendaftar. Artinya animo daripada donatur ini sangat tinggi melihat kenaikannya sampai 5.400. Kita lihatlah sampai besok atau lusa kemudian. Hmm. Masih berjalan, masih berjalan. Oke, ya. Silakan saja, negara ini kan negara hukum ya. Berhak untuk melakukan proses-proses upaya hukum dan langkah-langkah hukum. Apabila tidak menemukan satu nilai-nilai keadilan terhadap proses-proses yang mana donatur juga memiliki peran penting dalam lingkaran donasi ini. Apabila memang di dalam pertemuan itu besok kita tidak diundang, tapi nggak tahu. Kalau alam ya, mana tahu besok pagi diundang kita juga nggak tahu kan. Ya, ya, tentunya kan harus dihargai polling ini kan. Jangan capek-capek donatur sudah mengisi atau registrasi di link polling tersebut, sistem tersebut. Kan ada itu poinnya. Satu, kembalikan ke Agus atau kembalikan kepada orang yang lebih membutuhkan atau kembalikan kepada donatur
ada data yang tidak valid ya. Di sini kan memang dilihat kalau yang untuk kembalikan Agus itu kan kita lihat ya, ini tren isunya yang ada yang kita lihat ini. Tren isunya itu kan minim untuk mengembalikan kepada Agus. Nah, makanya kalau dilakukan secara diam-diam, eh, dugaan saya ya supaya tidak membahas masalah polling karena mereka kan nggak mengakui polling katanya. Terserah aja. Polling itu kan diisi oleh donatur gitu. Sejauh ini nggak ada komunikasi sih, belum ada ya. Nanti kita tunggu aja ya. Pastinya itu diatur oleh undang-undang ya, bahwasanya setiap ada hal-hal yang dianggap tidak memiliki keadilan, maka tentu berhak untuk melakukan proses upaya-upaya atau langkah-langkah hukum. Sah-sah saja itu kan? Oh iya, kita kan kebetulan juga sore ini akan rapat internal berhubung karena saudara Pablo Benua katanya informasi yang kami dengar sudah mengundurkan diri ya dari kuasa hukum salah satu Teknopi itu ya. Sehingga kemarin sih sudah menghubungi pihak kita untuk ikut bergabung ya karena diharapkan juga oleh banyak donatur supaya ikut membangun kebersamaan di dalam tim hukum kuasa donatur ini. Ya, itu sih. Eh, Hari ini kita akan ada pertemuan internal kuasa hukum donatur, begitu juga dengan beberapa donatur. Jadi nanti kita akan coba tanyakan langsung karena kita belum ada komunikasi untuk hal itu sih. Ya, informasinya sih kemarin yang disampaikan seperti itu kepada tim kita. Tapi kita sih welcome saja karena siapapun orang yang mau bergabung dengan kita, kita terbuka kok ya. Karena ini adalah membela hak-hak donatur terhadap hal yang pada saat ini dianggap tidak penting gitu ya. Tapi uangnya itu penting gitu loh. Persoalannya kan begitu ya. Uangnya penting, donaturnya nggak penting. Dipikir-pikir aja, ini ada istilah kacang lupa kulit ini atau air susu dibalas air tuba. Coba diterjemahkan saja aja. Dugaannya sih kayak gitu tuh. Apa susahnya? Saya mau tanya, apa sulitnya kalau misalnya memang mau berdamai, donatur pemilik uang, himbau kepada donatur, mintakan supaya untuk memberikan kontribusi berpikir. Dari awal kita yang paling depan itu untuk mendorong supaya berdamai. Karena uang kita sudah serahkan. Hanya persoalannya kan uang kita itu yang harusnya kita serahkan kepada si Agus, ditarik kembali kepada si Nopi. Kita kan harus tahu di Nopi ini uangnya mau dikemanain, gitu loh ya. Katanya di yayasan. Habis di yayasan mau kemanain? Lah, kami bisa aja dong menduga-duga uangnya mau dikemanain ini. Mereka berdua, kok nggak perlu ikut ya pihak donatur? Pihak donatur pemilik uang, tapi tidak boleh ikut dalam perdamaian itu. Tapi uangnya boleh besok diserahkan, gitu. Orang-orangnya yang sebagai pendonasi nggak penting hadir, gitu. Ini kan aneh ya. Saya pikir kan di sebelah sana itu orang-orang intelektual ya, orang-orang yang memiliki eh, tatanan tata krama dan moralitas yang baik. Sebenarnya sih menurut saya mereka juga memahami kondisi itu. Hanya dilaksanakan atau tidak kan kembali kepada mereka gitu. Oh ya pasti, iya pasti dong. Kan uang itu sekarang yang kami mau coba monitor. Uangnya kan sudah tidak di Agus. Uangnya kan ada di Nopi. Nopi mau apakan ini uangnya? Nanti kalau saya membuat tanda kutip dugaan saya, mereka mau memiliki komitmen masing-masing tanpa sepengetahuan pemilik uang dan lain-lain kan aneh gitu ya. Iya kan? Harusnya juga Nopi nih, menurut saya harusnya mengundang kami juga gitu. Karena kami adalah orang pertama yang menjadi lokomotor untuk memberikan donasi sehingga pada saat telah dibuka kembali di YouTube-nya Densu,
dengan berbagai followers dan lain-lain ikut berpartisipasi bahu-membahu sampai uangnya senilai segitu banyak gitu ya. Nah, Nopi kalau mau bertemu dengan pihak sana dan melupakan pihak donatur, sebenarnya menurut saya yang lebih lupa kacang dan kulitnya siapa sih? Saya kan nggak kenal sebenarnya Agus gitu ya. Kalau nggak diviralkan oleh mereka gitu ya. Harusnya Nopi di sini punya peran penting. Apakah memang mau melupakan pihak yang udah ikut membantu atau dia mau melangsungkan demi kepentingannya sendiri? Kita harus tahu dong. Kalau memang hanya mereka berdua, uang donatur itu mau kemana? Uang itu sekarang kami tahu ada di yayasan, gitu loh. Hati-hati ya, hati-hati nih. Jadi menurut saya hati-hati untuk melaksanakan perdamaian ini, jangan sampai menimbulkan dugaan adanya kekisruhan nantinya, ya karena pasti ada pihak-pihak yang tidak berterima kalau ini tidak diselesaikan dengan baik. Nanti kita lihat aja ya, karena kita ini jarang sekali eh, menggembar-gemborkan mau melaporkan orang. Karena menurut kita semua ini adalah ikatan keluarga yang bahu-membahu untuk menolong Agus. Itu aja sih prinsip awalnya. Tapi kalau ada pihak sana yang selalu mengedepankan prinsip daripada untuk melaporkan pihak-pihak lain, ya ini kita berada di dalam prinsip yang berbeda. Kita hidup berdamai, kita hidup penuh dengan kasih, karena kita cerdas di dalam membaca situasi. Itu saja sih. Iya, ini pertanyaannya ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya ya. Kami kuasa hukum pada saat ini sangat berharap masih ada mungkin hari esok kita nggak tahu. Semoga besok ada kesempatan diberikan ruang kepada donatur untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap perdamaian tersebut sehingga kita tahu arah mata anginnya kemana, arah uangnya ini kemana. Sebenarnya kami hanya mengontrol masalah uang itu saja, gitu ya. Persoalan pribadi-pribadi terlepas mereka saja lah ya, karena uang itu yang membuat kita ada hubungan kan gitu ya. Nah, kalau ternyata besok ada hal-hal yang tentunya tidak berimbang, kami sebagai kuasa donatur akan segera melakukan atau membuat satu pernyataan sikap maupun secara langkah-langkah hukum dan strategi lainnya karena ini akan kita rapatkan di dalam tim. Namun demikian, saya sangat berterima kasih ya kepada saudara FA ya, yang mana peristiwa perdamaian besok ini adalah hasil daripada komitmen beliau yang beberapa waktu yang lalu disampaikan melalui media bahwasanya dinyatakan ya sudahlah aku sudah begini berdamai sajalah sudah bagus dan lain segala macam. Saya itu sangat simpatik ya kalau seorang pengacara sudah mulai memikirkan satu hal yang lebih prioriti terhadap Agus karena Agus dalam hal ini butuh langkah-langkah cepat dan tanggap sehingga dengan demikian besok misalnya atau lusa direalisasikan ya saya apresiasi dan terima kasih kepada pengacaranya Agus ya sehingga persoalan ini bisa berjalan dengan baik. Hanya pengacara-pengacara di sana yang ganteng, yang apa namanya putih, bersih dan tinggi ya. Ingatlah, di sini kita juga adalah orang yang memiliki kepentingan yang sama untuk menolong Agus. Bukan cuma kalian-kalian itu yang mau menolong Agus, kita juga ingin menolong Agus karena Agus memang pada saat ini adalah orang yang harus kita perhatikan terlepas mau bagaimanapun itu, ini adalah sebuah apa namanya ya, sebuah eh, kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Hanya saya memintakan kepada Agus ya agar besok juga berpikir ya bahwasannya uang yang sampai kepada dia besok itu adalah uang dari donatur. Ya, sampaikan sajalah kepada pengacaranya supaya ingat oh iya ya ada pengacaranya juga ada dari donatur yang memang saat ini juga nggak tahu ya kalau memang besok itu bisa disampaikan kepada pengacaranya karena di beberapa media dulu itu pernah disampaikan oleh Agus ini ya udahlah semua pihak berdamailah supaya tidak ada masalah dan lain-lain. Artinya sudah sejauh itu yang disampaikan oleh Agus. Jadi mudah-mudahan lah ya dengan apa yang disampaikan pengacaranya saudara FA itu tentu adalah merupakan langkah-langkah yang bijak dan membuat suasana
lingkaran donasi ini menjadi lebih sejuk sehingga masyarakat Indonesia yang menonton melihat sudah ada penurunan tensi ya sehingga kita bisa dapat menikmati kedamaian tanpa harus ada yang saling mencela, saling mengolok-olok karena nggak baik ya kita pertontonkan hal seperti itu di depan publik. Itu sih pesan saya. Ya itu, saya nggak begitu mengetahui terlalu detail ya, tapi ada dua informasi yang berbeda. Pertama adalah perdamaian tanpa syarat, yang kedua muncul lagi perdamaian dengan syarat. Yang ini yang kita nggak tahu yang pegang yang mana. Kalau perdamaian dengan syarat, ya syaratnya mungkin sasarannya adalah uang itu harus kembali untuk berobat Agus dan lain-lain. Sampai kan ada juga itu di beberapa media menyatakan, ya sudahlah, mau berapa-berapa kek, segala macam. Ya artinya mereka hanya berpikir tentang mereka-mereka saja. Pemilik uang itu udah gak dipikirin gitu ya. Yang penting uang itu udah sampai di mereka. Kalau pemilik uang masa bodoh. Kira-kira begitu sih sepertinya. Hmm. Ya kita lihat aja, kita lihat aja ya, kita lihat aja nanti ya. Jadi gini ya, untuk Saudari Nopi ya, saya orang yang paling terdepan untuk menyatakan Nopi ini adalah pahlawan yang mendedikasikan dirinya menjadi pegiat sosial. Seharusnya Nopi ini bukan dihujat, tapi Nopi ini harusnya kita support karena Nopi adalah membantu pemerintah untuk menangani persoalan ODGJ dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang lebih membutuhkan. Nah, untuk itu kita ini Nopi adalah orang yang memberikan donasi tersebut. Mbok pikir-pikirlah dalam situasi-situasi seperti ini, Bu ingat-ingat dikit lah. Kalau mau ada perdamaian-perdamaian itu, ya Bu diingat bahwasanya ada donatur juga yang turut hadir. Kan punya hak juga dia untuk menyatakan donatur itu untuk diundang juga. Apakah ini disampaikan Nopi atau tidak? Kita nggak tahu. Tanyakan aja nanti langsung ke saudari Nopi itu. Ingat kita nggak? Ingat donatur nggak? Gitu ya. Yang udah digalangkan untuk memberikan donasi melalui transfer ke rekening Agus. Itu mudah-mudahan Teh Nopi besok mengingat kita ya supaya kita juga nggak usah lah diberikan ruang terlalu luas, ruang apa ya yang simpel saja, diberikan waktu untuk memberikan pemikiran itu saja supaya kita tahu uangnya itu kemana nantinya. Kalau untuk Agus, kalau untuk Agus, pertama semoga dengan perdamaian nantinya kalau ini terlaksana dengan baik, Agus segera sembuh ya. Agus segera sembuh, berobat dan pikirannya biar tenang. Tapi tolong disampaikan juga kepada pengacaranya ya supaya apa ya ada pihak-pihak lain juga yang tentunya kan uang sampai ke Agus itu nggak otomatis datang begitu saja. Ada prosesnya kan dari donatur ke rekeningnya melalui penyampaian di podcast Kodensu atau di apa namanya YouTube-nya si Teknopi. Jadi ada mekanisme proses sampai ke sana. Biar Agus sendiri nanti yang ngomong kepada pengacaranya. Kalau Agus ini juga memiliki tatanan moral yang baik untuk mengingat jasa-jasa donatur yang sudah ikut berkontribusi di dalam membantu donasi tersebut supaya ada biaya untuk pengobatannya si Agus, gitu ya. Untuk pengacaranya ini ya, pengacaranya saya mengucapkan terima kasih. Semoga besok perdamaian itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau memang toh mau lupa kacang dan akan kulitnya, silakan saja. Itu hak daripada masing-masing. Tapi kita sebagai rekan sejawat, mudah-mudahan kita bisa saling menghormati. Itu saja sih. Pokoknya kita harus hidup berdampingan dalam keadaan damai sukacita. Begitu caranya. Udah terlalu lama polemik ini menjadi persoalan yang nggak kunjung selesai dan tidak bertepi. Begitu kan? Ya, sama-sama ya.